Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan masih membahas peluang. Ini saya kasih nama peluang bagian pertama. Kalau ramai kita lanjut bagian kedua. Jadi kita mulai dari definisi dulu ya. Peluang itu adalah besarnya kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Jadi misal ada peluang terjadinya suatu kejadian A. Maka nilai peluang kejadian A itu adalah banyaknya A dibagi banyaknya sampel. Untuk nilai peluang sendiri, itu nilainya terletak antara 0 sampai 1. Jadi kalau peluangnya bisa sama dengan 0, berarti itu adalah kejadian yang mustahil terjadi. Misalnya peluang sapi melahirkan seekor kucing, nah, itu pasti 0 kemungkinan. Kemudian peluang yang nilainya 1 itu pasti terjadi. Misalnya peluang manusia akan mati, nah, itu pasti terjadi. Jadi nilai peluang itu tidak mungkin lebih dari 1. Ya. Misalnya kamu menjawab berapa peluangnya ini, kau jawab 2, itu bukan salah, itu pasti ya. Atau negatif. Jadi nilai peluang itu selalu 0 sampai 1. Nah, sekarang contoh ya, contoh yang paling mudah. Semua dadu dilemparkan satu kali. Berapa peluang munculnya mata dadu yang merupakan bilangan prima? Nah, kalau dapat soal peluang, kita mulai dari menentukan dulu banyaknya kejadian yang dimaksud. Jadi misalnya kejadian A adalah munculnya mata dadu prima, maka banyaknya A itu ada 3. Kenapa 3? Karena bilangan prima pada mata dadu adalah 2, 3, dan 5. Kemudian kita tentukan lagi banyaknya sampel. Maksudnya banyak sampel ini adalah banyaknya kejadian yang mungkin terjadi pada pelemparan satu dadu. Jadi banyaknya sampel di situ ada 6. Kenapa 6? Karena di mata dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 sisi. Ya. Maka banyaknya peluang munculnya mata dadu prima adalah banyaknya bilangan prima dibagi banyaknya sampel. Berarti 3/6. Atau disederhanakan 3/6 ini 1/2. Jadi peluangnya 50% kalau mau dibilang persen ya. Jadi peluang mata dadu prima yang muncul adalah 1/2 atau 50%. Nah, itu contoh 1 ya. Kemudian contoh yang kedua. 2 buah dadu dilemparkan sekali. Berapa peluang munculnya mata dadu yang sama dari kedua dadu tersebut? Oke, jadi kita misalkan kejadian A itu adalah munculnya mata dadu yang sama. Berarti mata dadu yang sama itu ada 6 kejadian. Yaitu misalnya 11, 22, 33, 44, 55, 66. 77 tidak ada ya, karena dadu cuma sampai 6. Nah, sekarang berarti banyaknya kejadian A ada 6. Sekarang banyaknya sampel. Berapa banyaknya sampel untuk 2 dadu? Untuk 2 dadu banyaknya sampel itu ada 36. Ya, seperti ini ya. Jadi maksudnya 36 ini bisa muncul 11, 21, 31, 41, 51, 61 dan seterusnya. Inilah semua yang kemungkinannya muncul. Jadi kalau ada 2 dadu dilemparkan satu kali, maka ini semua yang bisa terjadi. Ada 36. Jadi 6 kali 6, 36. Maka banyaknya besarnya peluang munculnya angka kembar itu adalah 6/36. Atau disederhanakan jadi 1/6. Oke, berikutnya contoh 3 ya. Oh, konsep berikutnya komplement suatu kejadian. Jadi komplement suatu kejadian itu apa ya? Jadi jika peluang suatu kejadian adalah PA, maka peluang komplement kejadian A itu adalah PA pangkat C atau PA aksen. Jadi ini namanya komplement dari A. Bagaimana hubungan antara peluang A dan peluang A komplement itu adalah 1 kurang peluang A. Jadi peluang komplement itu maksudnya yang bukan A. Contoh sini. Peluang alif diterima di UNAS adalah 0,85 atau 85%. Nah sekarang berapa peluang alif tidak diterima? Nah berarti tidak diterima itu adalah lawan dari diterima.
Berarti peluang A komplement adalah 1 kurang PA. Makanya 1 kurang 0,85 sama dengan 0,15. Jadi peluang alif ditolak di UNAS itu adalah 15%. Oke, itulah maksudnya peluang komplement. Contoh lain misalnya, peluang hari ini hujan adalah 90% karena terlihat cuaca mendung, gelap. Angin sudah bertiup kencang. Nah, kalau ditanya berapa peluang tidak hujan, maka peluang tidak hujannya adalah 1 kurang 90%. Jadi sisa 10% tidak hujan. Gitu ya. Oke, itu dua konsep dulu yang akan kita pahami untuk pertemuan kali ini. Kemudian ini ada latihan. Ini ada 4 nomor. Silahkan kalian jawab di buku catatannya, ditulis pakai pulpen di buku catatan. Kemudian difoto. Hasil fotonya nanti dikirim ke email ya. Dikirim ke email saya. Itulah hasil foto itu yang terkirim, itulah yang merupakan absen kalian hadir mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Jadi tugasnya saya tunggu sampai pukul 15.00 ya, jam 3 sore ya. Jadi silahkan dijawab ini di bukunya, ditulis kemudian foto baru dikirim di email. Email akan saya kirimkan di grup kelas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada hal yang belum jelas, silahkan ditanya di grup GB.